Selamat pagi anak Lause, ketemu lagi bersama Lause Junita, Lause Geli, Lause Valen di sekolah minggu online. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu online kita, anak Lause, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkatilah kami Tuhan Yesus, agar kami dapat fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang anak Lause, kita akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu kita. Sebelum itu, Lause ajak anak Lause untuk bangkit berdiri. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan husna hidup. Masih semangat kan anak Lause? Lause masih semangat kan? Masih dong. Lause masih semangat? Masih dong. Oke, lagu selanjutnya kita nyanyikan lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Nah, anak-anak Lause belum duduk kan? Masih tetap berdiri kan? Dan masih tetap semangat kan? Lause masih tetap semangat kan? Semangat. Nah, lagu selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Nabi Nuh dan istrinya. Tiga orang yang tenang masuk dalam
Ya, anak Lause, silahkan duduk. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Buka Alkitab Lalu Ku Baca. Shalom adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Senang kembali Lause bisa menjumpai kalian beribadah pada minggu pagi hari ini. Semuanya sudah semangat, sudah siap duduk manis, dan tentunya sudah cantik dan ganteng-ganteng semua ya. Siapa yang pagi hari ini sudah sarapan? Wah, semuanya hebat-hebat ya. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema Yesus memberi perintah dari Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Ya, tapi sebelumnya Lause Yeni akan mengajak kita bersama-sama, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan sehingga firman Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami supaya kami lebih mengerti lagi hidup menjadi murid Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dari awal sampai akhir. Kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan cerita kita dari minggu-minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat cerita 2 minggu lalu? Ya, Lause ini juga yang bawa firman Tuhan. Ada yang ingat ceritanya? Ya, betul. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias, ya kan? Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri menjumpai murid-muridnya di Danau Tiberias pada waktu itu kepada murid-muridnya yang mencari ikan semalaman tidak dapat, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya di sebelah kanan, lalu mereka mendapat begitu banyak ikan. Ada berapa jumlahnya? 153 ekor, ya, besar-besar, dan mereka sangat bersuka cita. Mereka sarapan pagi bersama di pantai karena Tuhan Yesus sudah menyiapkan perapian, ya. Jadi ikannya bisa dibakar, makan roti bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka senang nggak? Senang, ya. Jadi murid-muridnya terhibur. Karena apa? Mereka bisa menjumpai kembali, mereka bisa berkumpul kembali dengan Tuhan Yesus, guru yang mereka kasihi, ya. Tapi pada waktu itu mereka tidak selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, pada suatu kali Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya kemana? Pergi ke Bukit Zaitun. Jadi setelah 40 hari Tuhan Yesus
bangkit kembali, akhirnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya berkumpul di Bukit Zaitun. Wah, kira-kira kalau kalian pada waktu itu menjadi murid-murid Tuhan Yesus, senang tidak? Pastinya senang. Kenapa senang? Karena bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali dengan Tuhan Yesus, ya kan? Ya pasti senang ya. Nah, pada waktu itu setelah mereka berkumpul, murid-muridnya ini taat mendengar perintah Tuhan Yesus supaya mereka berkumpullah di Bukit Zaitun. Nah, rupanya apa yang akan Tuhan Yesus perbuat di sana? Biasanya Tuhan Yesus pergi dari satu ke kota lain untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melakukan mujizat, untuk menyembuhkan orang misalnya ya, untuk apa lagi? Untuk berkumpul dengan anak murid-murid yang dia kasihi. Nah, tapi kali ini berbeda. Ketika Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya, rupanya Tuhan Yesus akan pergi ke tempat yang jauh. Kemana ya? Apakah ke Indonesia? Bukan ya. Ternyata Tuhan Yesus akan naik ke surga. Nah, nanti tanggal 13 Mei nanti kita juga akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, rupanya sebelum Tuhan Yesus mau naik ke surga, wah, luar biasa ya, Tuhan Yesus naik ke surga tidak perlu pakai pesawat ya, tapi sungguh-sungguh terangkat ke surga. Wah, luar biasa ya. Nah, ada satu perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Mau tahu apa perintah sebelum Tuhan Yesus pergi ke surga? Pastinya ini adalah satu perintah yang sangat penting. Kalau misalnya mama papa kita pergi jauh keluar kota dan dia memberikan sebuah perintah kepada kita, pasti itu adalah sebuah perintah yang sangat penting. Ya, jadi ini juga adalah perintah yang sangat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa itu? Ayo, siapkan Alkitabnya. Sudah? Kita mau baca di dalam Matius 28 ayatnya ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wah, luar biasa ya. Ini adalah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan apa? Kepadaku, kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus telah diberikan kuasa. Di mana kuasanya? Di Indonesia? Bukan. Di surga. Di surga adalah tempat yang indah di mana Tuhan Yesus menjadi apa? Menjadi raja. Jadi Yesus adalah raja di surga. Wah, siapa yang mau masuk surga? Pasti semuanya mau, ya kan? Suatu saat nanti, kalau sudah waktunya, kita pun akan pergi ke surga. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus mati di kayu salib untuk menebus hidupnya, dia akan pergi ke surga, berjumpa dengan pemilik surga. Siapa yang tahu siapa pemilik surga? Dialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa di surga. Dia adalah Allah di atas segala Allah-Allah yang lain. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus. Dialah Allah yang memerintah di surga. Dan juga Tuhan Yesus katakan, dia juga adalah berkuasa di mana? Di bumi. Di mana bumi itu? Di mana kita tinggal. Ya kan? Nah, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Inggris, di Amerika, dan seluruh dunia, Yesuslah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Berarti Tuhan Yesus
adalah Allah yang hebat, ya kan? Bukan hanya di surga, tapi juga di bumi. Kenapa Tuhan berkuasa di bumi? Karena bumi ini adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Wah, Allah kita hebat nggak? Hebat, paling hebat. Lebih hebat mana sama Doraemon? Lebih hebat Tuhan Yesus. Lebih hebat mana dari Spider-Man? Lebih hebat Tuhan Yesus. Lebih hebat lagi dari mana lagi? Misalnya apa lagi? Superhero yang lainnya, Superman, Batman, dan lainnya. Tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan Yesus. Dibandingkan raja-raja yang ada di dunia, Tuhan Yesuslah yang paling hebat. Dialah raja di atas segala raja. Hebat sekali bukan Tuhan kita yang kita percayai. Nah, Tuhan inilah juga yang memberikan perintah. Apa katanya? Karena itu apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua orang harus menjadi murid Tuhan. Semua orang harus mengenal, percaya kepada Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada satupun yang dapat membawa kita masuk ke surga selain Tuhan Yesus. Kemudian apa? Baptislah mereka dalam nama Anak, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus suatu saat akan dibaptis, ya. Dibaptis sebagai tanda dia mengakui, dia percaya Yesus adalah Tuhan dalam kehidupannya. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya, kita semua ada murid-murid Tuhan Yesus kan? Siapa anak-anak Loses ini? Anak Tuhan. Wah, semua anak Tuhan. Siapa di sini? Murid Tuhan Yesus. Juga semua murid Tuhan Yesus. Jadi harus belajar kepada gurunya. Kalau kita murid pasti ada gurunya. Gurunya siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita juga belajar bagaimana apa yang guru kita mau. Nah, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan Yesus mau? Lewat firman Tuhan. Jadi kita melakukan firman Tuhan. Apa saja yang firman Tuhan bilang? Misalnya apa? 10 perintah Allah, ya kan? Menghormati orang tua, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini barang orang lain, dan begitu banyak hal-hal yang baik yang Tuhan Yesus inginkan kita lakukan, ya. Jadi Tuhan Yesus ingin kita selalu menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat siapa? Buat orang tua, buat mama papa kita, buat teman-teman kita, buat orang-orang di sekitar kita. Susah tidak? Tentunya tidak susah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, ya. Ketika kita percaya, Tuhan Yesus ada di mana? Di dalam hati kita, di dalam hidup kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan Yesus inginkan. Nah, ketika kita menjadi anak-anak, menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik, kita menjadi apa? Menjadi saksi buat orang lain. Ternyata anaknya Lause ini, dia sekarang menjadi anak yang baik. Dan semua orang yang belum percaya Tuhan Yesus, teman-teman kalian yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka melihat hidup kalian dan mereka pun tertarik menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Jadi sangat penting kita melakukan firman Tuhan. Misalnya apa? Rajin sekolah minggu, ya kan? Rajin membantu orang tua, mengerjakan tugas daring dengan semangat, semua tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Ya, kenapa? Supaya mama papanya juga nggak marah-marah, supaya miss sama Lausenya di sekolah juga senang, ya kan? Dan kita pun dapat nilai yang baik. Tuhan Yesus senang nggak kalau kita rajin? Senang. Tuhan Yesus senang nggak kalau kita jadi anak yang baik, anak dengar-dengaran orang tua? Senang, ya. Jadilah anak yang baik, menjadi berkat untuk orang lain, supaya orang lain pun tertarik menjadi murid Tuhan Yesus. Dan satu lagi ada janji loh. Janjinya siapa? Janjinya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Apa janjinya? Kita mau baca. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai kepada kapan? Sampai besok?
sampai minggu depan, bulan depan, tahun depan? Bukan. Tapi sampai dunia ini berakhir, sampai akhir zaman, sampai tidak ada lagi apa-apa, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Bahkan sampai nanti kita ke surga nanti, Tuhan tetap mengasihi kita, menyertai kita. Wah, ini adalah janji yang hebat bukan? Yang disampaikan Tuhan buat anak-anak Lause semua. Ya, jadi tetap semangat, tetap percaya bahwa Yesus Tuhan menyertai kita, mengasihi kita supaya kita jadi berkat buat orang lain. Amin, anak-anak Lause? Amin. Kita akan ayat hafalan dari Matius 28 ini, ya, ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi kita punya tugas supaya apa? Supaya teman kita, saudara kita menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, kita bisa mendoakan mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Mungkin mama papa kita belum percaya Tuhan Yesus. Mungkin abang kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita belum percaya Tuhan Yesus. Ya, kita bisa mendoakan supaya mereka bisa menjadi murid Tuhan Yesus dan kita pun sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhanlah penguasa di surga dan di bumi. Ajar kami Tuhan, mampukan kami menjadi murid-murid Tuhan yang baik. Kami masih kecil, tetapi kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan menyertai kami setiap hari, ketika kami susah, ketika kami senang, bahkan kepada akhir zaman, Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu kita yang selanjutnya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak-anak Lause, kita akan mengakhiri sekolah minggu online kita. Sebelum itu kita berdoa Bapa kami, lalu kita akan menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Selamat hari Minggu anak Lose. Jangan lupa minggu depan kita masih ada sekolah minggu online. Jaga kesehatan ya anak-anak Lose. Sampai jumpa minggu depan.